Hai semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Hari ini kita akan membahas Kerajaan Medang Kamulan. Perkenalkan, nama saya Teresa Rindu Prastiwi, kelas 11 IPS 1, absen 32. Salah satu foto Kerajaan Medang Kamulan. Kita masuk ke awal berdirinya. Kerajaan Medang Kamulan ini terletak di muara Sungai Berantas, Jawa Timur. Dan dia ini berdiri pada abad 10 Masehi. Dia ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Lalu nama Medang itu lazim digunakan untuk periode Jawa Timur. Nama orang yang memprakarsai Kerajaan Medang Kamulan ini adalah Empu Sindo. Latar belakang pemindahan pusat kerajaan, yaitu adanya pemberontakan dari para pembesar kerajaan, adanya perebutan kekuasaan. Jawa Tengah itu dinilai kurang strategis. Kenapa? Karena dia itu sempat terjadi gunung meletus pada pemerintahan Raja Dyah Wawah. Lalu ada ancaman serangan dari seberang laut. Dan ada perang antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Alasan pindah dan berganti nama. Besarnya pengaruh kerajaan Sriwijaya di bawah pimpinan Balaputra Dewa. Serangan yang diberikan kerajaan Sriwijaya kepada Mataram sehingga mendesak Mataram pindah ke Jawa Timur. Selain adanya gunung meletus, juga ada serangan dari Balaputra Dewa. Ada letusan gunung berapi yang dianggap sebagai tanda kehancuran Mataram. Oleh sebab itu mereka berganti nama. Di Jawa Timur ada dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Kita masuk ke profilnya Pusindo. Pusindo ini memiliki gelar Empu Sindo Isyana Tunggadewi, Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewi. Dia ini merupakan keturunan Sanjaya. Lalu peletak dasar kerajaan Medang Kamulan. Memerintah selama 20 tahun, yaitu dari tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi. Penganut agama Hindu. Ini adalah biografinya Empu Sindo. Kebijakannya Empu Sindo. Yang pertama, menerima perkembangan agama Buddha Tantrayana dengan memperhatikan penggubahan kitab Buddha Mahayana dan memberi hadiah kepada pujangga yang berhasil menulis kitab Buddha. Hasil gubahan kitabnya itu Sang Hyang Kamahayahikan. Lalu agama Hindu dan Buddha berjalan berdampingan. Membangun bendungan atau waduk untuk perairan, melarang rakyat menangkap ikan di bendungan, yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di waduk tersebut. Sumber sejarah. Prasasti Empu Sindo ini menyebutkan beberapa tulisan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh Empu Sindo ketika ia sedang memerintah kerajaan Medang Kamulan. Nah, itu adalah contoh prasastinya. Lalu ada prasasti Kalkuta, menyebutkan silsilah raja-raja yang memerintah di dinasti Isyana dari masa pemerintahan Posindo sampai dengan Airlangga. Raja yang berkuasa itu ada Empu Sindo, gambarnya yang paling tengah itu. Dharma Wangsa Teguh itu yang sebelah kanan, Airlangga yang sebelah kiri. Kita masuk ke Dharma Wangsa Teguh. Dia ini terkenal sebagai raja yang memiliki pandangan politik yang tajam. Lalu pada tahun 1003, ia mengirim pasukan untuk merebut perdagangan di Selat Malaka dari tangan Sriwijaya. Meninggal pada waktu terjadinya Pralaya Medang atau Malapetaka Medang. Dan ia gugur karena diserang oleh kerajaan Wurawuri.
Mengapa Medang mengalami pralaya? Nah, jadi pada tahun 1003, saat Dharma Wangsa Teguh melakukan sebuah penyerangan ke Selat Malaka untuk mengambil selat tersebut, karena selat tersebut itu merupakan jalur perdagangan, Sriwijaya ini mengalami kekalahan. Sriwijaya ini tidak menerima kekalahannya, lalu ia membalaskan dendam pada Medang Kamulan dan ia mengadakan kerjasama dengan kerajaan Wurawuri atau kerajaan kecil di Jawa. Nah, serangan itu terjadi pada saat Putri Dharmawangsa Teguh ini menikah dengan Airlangga. Terus kita masuk ke Airlangga. Airlangga ini bergelar sebagai Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halus Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramatunggadewi. Memerintah dari tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Menikah dengan Putri Dharmawangsa Teguh dan dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Ia dimakamkan di Candi Belahan Lereng Gunung Penanggunan dan digambarkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendari burung Garuda. Lalu pengalaman hidupnya ini dikisahkan dalam kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Masa pemerintahan Airlangga. Pada saat pernikahannya itu terjadi pralaya Medang. Lalu ia dan pengikutnya yang setia bernama Narotama itu berhasil melarikan diri dan menjadi pertapa. Pada tahun 1019, ia kembali ke Medang dan menaklukkan raja sebelumnya yang menjadi vasal. Pada tahun 1035, Airlangga berhasil menaklukkan kerajaan Wurawuri. Pusat kerajaan dipindahkan ke Kahuripan. Lalu Medang Kamulan mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahannya Airlangga. Mundur dari tahta dan menjadi pertapa. Lalu pada tahun 1042, tepatnya sebelum ia mundur dari tahtanya, dia membagi kerajaan itu menjadi dua, yaitu Jenggala dan Kediri. Ibu kota Daha. Masa pemerintahannya yaitu memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh di Muara Kali Brantas sehingga menjadi pelabuhan yang ramai, membangun waduk Waringan Sapta untuk mencegah banjir, membangun jalan sebagai penghubung daerah pesisir dengan pusat kerajaan, menegakkan kekuasaan Isyana di Pulau Jawa, memberi kedudukan bagi orang yang berjasa pada kerajaan, mendirikan bangunan suci untuk Brahmana. Agama yang berkembang adalah Hindu beraliran Wisnu, Siwa, dan Buddha. Alasan mengapa Medang Kamulan ini dipecah menjadi dua alias dibagi karena pada waktu itu ia memiliki dua putra dan mereka itu bersaing untuk merebutkan kekuasaan. Dua putra itu ada Rasakan, Samarawijaya. Kehidupan sosial dan ekonomi. Masyarakat di sana hidup berdampingan walaupun mereka berbeda agama, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Lalu Empu Sindo ini memiliki tujuan memindahkan pusat kerajaan ke tepi Sungai Berantas karena agar Medang ini menjadi pusat pelayaran dan perdagangan. Kehidupan budaya. Prasasti Empu Sindo, nah itu gambarnya. Lalu ada prasasti Belahan, yaitu tempat perabuan jenazah Airlangga, ya itu gambarnya. Lalu ada kitab Sang Hyang Kamahayanikan dan kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Ini yang Arjuna Wiwaha, yang ini yang Arjuna Wiwaha.